Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lain baru capa adeh mereka. Hinas memberi dalam itu hinas belongsor air kencara pemerintah Dah. Nih lahan yang baru dibuka juga ini. Baru banget dibuka. Di bawah sana itu guys, itu tuh Kota Bima. Tuh, Kota Bima di bawah tuh. Oke, teman-teman. Sekarang kita bisa dengar di sana sini ada suara mesin pemotong kayu buat teman-teman yang katanya pecinta alam. Khusus buat teman-teman yang katanya pecinta sih, semua pelaku alam lah. Jangan tunggu mereka-mereka yang punya inilah untuk melindungi. Saya pun pusing sini. Pada kesempatan ini kita cukup ada satu fenomena yang cukup memprihatinkan, keadaannya, kondisinya. Ya tidak sekedar hari ini, tapi juga hari-hari kemarin, lebih-lebih ke depan. Ini satu fenomena atau peristiwa yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Terkait dengan isu ekologi ya, isu lingkungan. Nah, ini di bawah nih lahan yang baru dibuka lagi. Bawah nih lahan yang baru dibuka nih. Baru banget. Nah, nih baru banget dibuka. Ini lahan yang dibuka untuk tahun ini berada di watasan antara Pesawawo dengan Lambitu Kaupa. Nah, ini dia. Nah, situasi masa lalu ya, baik itu lingkungan yang asri, hutan yang lebat, dan kondisi-kondisi yang bagus itu ya sangat kontras dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini dan lebih-lebih masa depan. Jadi bicara tentang lingkungan di Sumbawa ya, Pulau Sumbawa terutama di Bima dan Dompu, kondisi sekarang itu sangat masif. Kita lihat daerah-daerah yang sudah tidak ada pohonnya, yang berganti dengan lahan gersang di musim kemarau, ya memang terlihat hijau di musim hujan. Kalau kita putar balik era-era jauh sebelumnya, bahwa lingkungan yang kita tempati hari ini, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial serta lingkungan strategis lainnya. Dulu misalnya ketika kita melewati masa-masa kecil tahun 80-an, masih mudah kita jumpai ya, mata air, ya, air sungai yang jernih. Bahkan sungai-sungai, mata air itu menjadi tempat interaksi sosial, ya, interaksi sosial masyarakat. Nah, bahkan di samping mata air, kemudian air sungai yang mengalir, hutan yang lebat, di samping berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tempat bermain, tempat berkumpul, yang kemudian membentuk karakter, soliditas, kekompakan tim, dan seterusnya. Juga tidak kalah penting itu sesungguhnya pada masyarakat kita, terutama masyarakat Bima ini,
mata air, air sungai dan seterusnya, air gunung dan seterusnya itu adalah juga memiliki nilai-nilai filosofis. Dulu waktu saya kecil, kami juga sering melihat banyak orang yang menanam jambu mete. Jadi dalam kebun-kebun mereka ada persilangan gitu ya sepertinya. Ada yang menanam mangga dengan jambu mete, ada ya juga yang menanam beberapa komoditas seperti singkong. Jadi waktu itu saya jarang sekali melihat monokultur. Itu jarang banget saya lihat yang hanya menanam satu jenis tanaman musiman di dalam 1 hektar lahan atau berapa hektar lahan tuh saya nggak pernah lihat sama sekali ya ketika saya masa kecil dulu. Mungkin 2010 atau sekitar 2010 mungkin mulai aktif jagung. Dulu kan Bima dan Dompu ini belum mengenal jagung yang untuk komoditi seperti ini, untuk komoditi pakan dan lain-lain. Masyarakat Bima Dompu memang menanam jagung, tetapi lebih kepada jagung-jagung yang dikonsumsi. Para pakar sudah sepakat bahwa ini adalah manusia sebagai aktor di balik semua keadaan-keadaan krisis ini. Sehingga inilah para pakar itu kadang menyebut situasi ini sebagai fenomena antroposentrisme manusia, di mana dominasi manusia yang begitu kuat dalam relasinya dengan alam semesta. Ini sebenarnya problem pokok pada tingkatan paling filosofis kenapa ya kerusakan dan pencemaran lingkungan ya, kita hari ini terjadi. Mau nggak mau ketika berbicara hutan kita tetap akan berbicara jagung, karena saat komoditinya kedelai masyarakat tidak terlalu luas penggarapan lahannya, tetapi begitu komoditi jagung garapannya menjadi sangat luas. Sebenarnya kalau kita lihat cara manusia sekarang menjadi manusia itu sudah sangat berbeda dengan cara manusia menjadi manusia di masa lampau. Kalau dulu mungkin aja kita masih fine-fine aja dengan menanam jambu mete yang kita harus tunggu beberapa bulan gitu untuk kita panen. Tapi sekarang akibat keadaan yang serba cepat, kita membutuhkan komoditas yang serba cepat juga. Dan cara kita memaknai kehidupan juga tuh sudah berbeda sekarang. Mungkin kalau dulu kita melihat hutan ini sebagai alat pelindung kita dan kita hanya numpang makan di dalam hutan gitu, beda kan dengan mindsetnya sekarang. Kalau sekarang kita mungkin melihat hutan ini sebagai alat ekonomi yang harus kita manfaatkan. Jadi kita bukan numpang lagi, tapi kita manfaatkan secara keseluruhan gitu, karena sistem dunia yang terus berubah juga gitu. Hasrat manusia yang tanpa batas inilah yang menjadi penyebab krisis lingkungan hari ini, termasuk krisis pemanasan global sebagaimana yang kita alami hari ini. Ada beberapa pola ini kerusakan yang terjadi. Hanya saja kita tidak sadari bahwa kita tidak merasa terlibat di dalamnya. Mulai dari praktek-praktek ilegal logging yang merambah hutan ini, hutan-hutan yang ditanam tahun 60-an, 70-an, sonokli dan seterusnya ini. Hari ini dengan permintaan kayu yang cukup tinggi dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ada kayu, bukan kayu khas, kayaknya sudah disita, sudah diekori oleh garis polisi. Ternyata di sana ada cabang besar. Oke, kita ke sana. Ya. Ayo. Mungkin sama-sama kita tahu bahwa Bima dan Dompu ini, Pulau Sumbawa itu sangat bagus kualitas sonoklingnya. Nah pertanyaannya, dengan luasnya pembalakan, luasnya penggundulan hutan yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan jagung, apa sih hubungannya dengan sonokling? Ini
Pertanyaannya snorkeling kemana? Apakah benar-benar dibabat atau diperjualbelikan? Sejauh yang saya pribadi bersama teman-teman pers dulu itu ikuti pemberitaannya, itu illegal logging hampir setiap hari. Setiap hari. Memang banyak penangkapan. Banyak. Tetapi pertanyaannya, berapa sih yang ditangkap dan berapa sih yang keluar itu kayu? Legal atau ilegal? Kerusakan, pencemaran, dan kekacauan serta krisis ekologi yang terjadi hari ini adalah tidak lepas dari proyek globalisasi. Ini sebagai hal yang cukup memprihatinkan ya, ketika manusia lupa caranya menjadi manusia dan juga terjadi banyak perubahan kebijakan. Mungkin yang dulu kita lihat bahwa pengelolaan hutan itu harus dilakukan dalam skop kabupaten, tapi sekarang berkat beberapa undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah, maka terjadi desentralisasi untuk pengelolaan hutan di pusat. Di samping faktor instrumental manusia secara universal tadi dan faktor-faktor daya jelajah, proyek globalisasi dan modernisasi yang menjamah sampai ke tingkat-tingkat masyarakat terpencil ini, juga ini ada ketidakberesan dari pengaturan-pengaturan dari pemerintah itu sendiri. Apalagi yang terbaru dengan konsep Omnibus Law, mendegradasi ya sistem proteksi terhadap lingkungan, di mana seperti konsep perizinan yang sebelumnya sudah sangat bagus dari sisi peraturan perundang-undangan, kemudian sekarang kan menjadi disederhanakan. Ini mengejar investasi dan seterusnya. Kalau seandainya juga pemerintah kita baik pusat, provinsi maupun daerah ini bisa mengatur secara baik tata kelola lingkungan ini. Tapi justru yang terjadi hari ini adalah ragam produk-produk hukum yang dihasilkan justru sangat longgar dan permisif terhadap tata kelola lingkungan. Kemarin di 2014 kalau nggak salah, dulu waktu dinas kehutannya masih di kabupaten, belum ditarik ke provinsi, itu kata kepala dinasnya, AG, kita sebut saja inisialnya AG, tidak jadi masalah sebenarnya untuk pengelolaan hutan. Jadi di wilayah Bima, Dompu, dan Pulau Sumbawa itu tidak ada hutan konservatif. Tidak ada hutan lindung. Yang ada itu hutan produksi yang dijaga pada wilayah mata air. Saya sendiri, saya melihat perubahan peraturan ini memiliki niat yang baik ya, untuk menggabungkan dan mempermudah pengelolaan hutan supaya pemegang kebijakan dan pengambil keputusannya itu bisa dalam satu pintu. Tetapi pada kenyataannya masih banyak faktor-faktor lagi yang harus dipertimbangkan di daerah-daerah, seperti pendapat pemerintah daerah atau pendapat masyarakat sekitar yang juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan perizinan dan keputusan pengelolaan hutan. Karena sejatinya yang mengetahui pasti, yang mengetahui sangat-sangat mengerti akan hutan-hutan di daerah masing-masing adalah masyarakat daerah itu sendiri dan juga pemerintah daerah kabupaten kota itu sendiri. Jadi penting banget untuk melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan tutupan negara. Ya, di situ saja sudah bisa diproteksi lingkungan. Begitu ada pembukaan lahan di situ, izin kan ya? Instrumen administrasi berarti dinas. Belum butuh polisi dore. Begitu di situ ada pembuangan limbah tanpa izin, kebocoran instalasi dan seterusnya. Setelah izinnya dicabut, seterusnya kejar ganti rugi. Kalau juga tidak mempan, penyelidikan dan penyidikan, polisi kan. Itu komprehensifnya hukum lingkungan itu. Kembali lagi ini ya komitmen. Tidak ada hukum yang serempak memang melibatkan eksekutif dan yudikatif seperti ini, kecuali hukum lingkungan.
hanya saja ini segala sesuatu itu kan tergantung dari tekad dan kemauan. Dalil tadi itu tidak ada hutan lindung, yang ada itu hutan produksi. Nah, daerah-daerah yang dilindungi hanya di sekitar pusat mata air. Coba lihat sekarang di mana sih tempat yang benar-benar rindang itu semua dibabat habis. Tambora, di mana Dongko Tabe itu dibuka habis-habisan. Di mana lagi? Di Sanggar, di Donggo sudah dulu tempat-tempat yang sudah di puncak Donggo Leme saja itu kan sudah seperti anak pang, itu hanya bagian atasnya saja, yang bagian bawah sudah gundul semua. Kalau kita analisa kembali resource-resource yang bisa digunakan untuk melakukan peninjauan hutan tersebut juga kita bisa katakan sangat kurang, dan perhatiannya juga sangat kurang terkadang gitu. Contoh saja yang kita lihat sekarang, satu kelompok penjaga hutan itu bisa menjaga sampai ribuan bahkan ribuan hektar hutan di beberapa area Kabupaten Bima. Nah, saya rasa itu jumlah yang sangat sedikit gitu untuk menjaga keberlangsungan hutan. Resource yang digelontorkan itu masih kurang banyak gitu. Mungkin karena lokasinya sangat-sangat jauh ya. Bagaimana caranya pemerintah pusat melihat setiap inci, melihat sentimeter gitu dari hutan-hutan di Kabupaten Bima itu akan membutuhkan resource yang sangat besar. Sebenarnya bisa saja pemerintah daerah, kota atau kabupaten atau provinsi ya, tidak harus menunggu paripurnanya instrumen hukum. Seandainya, ini kata kuncinya, seandainya mereka berani mengambil kebijakan yang tidak populis. Karena memang menyentuh isu lingkungan ini berkaitan dengan populasi masyarakat yang banyak. Ini ironi, Ibu, ke kondisi yang real yang kita sama-sama sadari sebenarnya, tapi mungkin kita butuh sama-sama akui. Masyarakat kita itu secara politik itu hanya menjadi komoditi. Komoditi politik, tidak ada yang berani menyentuh masalah jagung. Isu setiap kali ada pergantian pimpinan daerah, setiap kali ada pileg, pemilihan legislatif, itu yang apa yang dibicarakan? Akan memperjuangkan nasib rakyat. Nasib rakyat apa? Menaikkan harga jagung. Bang 50 juta ruan kan. Nah, sto ini pala orang ngangin ya, Pak. Ya 100 kalau sebenarnya nolak itu mau 100. Kalau misalnya BPH 100 doh itu jaminan UMA atau sertifikat? Sertifikat. Ya waktu suaran itu kok ada nolak tuh pai nggak sengaja dan songko tiba dan Masyarakat sudah mulai, ini kan mulai ada tingkat jenuh nih masyarakat nih, mulai mempertanyakan benar nggak jagung, apalagi di sekarang itu kan mulai khawatir juga masyarakat ini. Tahun depan akan ada pembelian jagung yang seperti ini nggak? Harga sekarang kan menurun, tidak seperti ekspektasi masyarakat. Di satu daerah itu kan dijanjikan 6.000 kampanyenya, tapi sekarang jatuh 4.000 sekian. Bank adalah instrumen utama dari proyek globalisasi. IMF ketika melakukan penandatanganan dengan membangun komitmen dengan sebuah negara, maka pertama-tama yang paling diproteksi itu adalah bagaimana dengan ekosistem kelonggaran perizinannya itu. Nah, sehingga lembaga-lembaga finansial itu juga membidik rakyat kecil ini agar mengalami ya oke lah, barangkali ada yang dapat manfaat dari sistem pinjaman segala macam. Tapi sungguhnya ini adalah eksploitasi yang semacam koloni ekonomi sesungguhnya ini. Koloni ekonomi, masyarakat dibuat tidak mandiri secara ekonomi. Terus lembaga-lembaga finansial ini kemudian membangun ketergantungan. Ya ada peningkatan perekonomian masyarakat dari jagung, tetapi imbasnya tidak sebanding dengan pemasukan masyarakat. Banyak bangunan-bangunan yang hancur karena banjir. Pemerintah harus ngeluarin anggaran untuk mengeruk lagi sungai, normalisasi sungai, kemudian membentuk jembatan. Banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat negara lebih rugi sebenarnya. Kita juga melihat
tata kelola keuangan masyarakat kita juga ini kan mutar-mutar saja di kepentingan kelompok elit global ini. Nah kalau udah dapat panen beli mesin uangnya setor ke Jepang dari sunya Cina dari sunya kan gitu. Iya, hanya masuk ke mesin-mesin apa namanya cabang-cabang Jepang, cabang Cina, cabang Eropa nih. Nggak pernah masuk ke cabang Grosso, cabang Foch, cabang Kempaja dan sunya. Begitu jagung laku, tak setor ke FIF, setor ke bank, imbasnya kita yang dapat banjir. Tentu saja kerjasama ya di antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Jadi supaya kita nggak saling rebut-rebutan tanggung jawab, karena dampaknya juga pasti kita akan rasakan bersama. Saya rasa akan lebih baik lagi kalau ada tanggung jawab yang jelas gitu. Masing-masing pemerintah kabupaten tugasnya ngapain, pemerintah provinsi tugasnya ngapain. Jadi nggak semuanya adalah resource dari pusat yang digelontorkan ke daerah tanpa mempertimbangkan kondisi daerah itu sendiri gitu. Ketika saya ngobrol dengan masyarakat terkait dengan apa yang terjadi sekarang, saya paham mereka juga tuh masih punya hati untuk menjaga lingkungan. Saya paham banget mereka masih sangat sayang dengan lingkungan, masih sangat sayang dengan pohon, sungai, air, waduk, dan lain-lain. Tentu yang paling penting ya masyarakat secara umum, mari kita berekonomi yang punya nilai ekonomis hari ini dan jangka panjang. Harapan besar poin pertama saya 1 tahun berapa hutan asri, berapa hektar hutan asri yang bisa kita wujudkan, berapa mata air yang bisa kita jaga, berapa sungai yang bisa kita hidupkan lagi tidak dangkal. Bisa jadi bukan kita yang merasakan bencana, tetapi anak kita atau cucu kita yang akan merasakan bencana. Kita sudah lihat di banyak tempat tentang kondisi itu. Bayangkan jika itu terjadi pada generasi kita ke depan. Ya mari kita sama-sama sadari. Jika memang ingin bertani jagung, ya silahkan, tetapi tidak dengan membabat hutan yang berlebihan. Ingat, pembunuh terbesar di atas muka bumi adalah bukan manusia, tapi alam. Lewat gempa buminya, lewat gunung apinya, lewat banjirnya, lewat kebakarannya, lewat puting beliungnya. Karena itu kita harus bersahabat dengan alam. Alam adalah teman kita. Kupu-kupu adalah teman kita. Jangan tempatkan kupu-kupu, monyet, kerbau, kambing itu sebagai musuh. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap rumah mereka, makanan mereka, apalagi manusia sendiri.